Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita berjumpa di dalam acara ibadah Youth spesial YouTube yang hari ini bertemakan apa, Jos? Give the best. Mari kita mulai ibadah kita, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, Engkau memberkati kami dalam ibadah kami sore hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kami ini memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa
dalammu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Mari kita pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sukacita-Mu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita lebih dalam untuk menyembah. Biar hati kami Tuhan ini berpaut padamu Tuhan. Biarlah hati kami ini selalu
mengiring Engkau dalam seumur hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan hingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Kau sudah hadir di antara kami Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kiranya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan dan menjadi rema atas hidup kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Youth Alika yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam ibadah online. Kali ini tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Give the Best. Tema yang luar biasa, dan mari pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dan kita boleh membuka Alkitab masing-masing di rumah. Saya ajak kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Yohanes 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan, judulnya Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita belajar dari bacaan kita sore hari ini, di mana tema kita adalah Give the Best. Saudaraku, kita belajar dari sini adalah dari sosok yang bernama Maria, di mana ketika Tuhan Yesus berada di rumah tempat tinggal Maria yang tinggal bersama Lazarus saudaranya pada waktu itu, Maria menyambut Yesus dengan luar biasa. Nah, saudaraku, perlu kita belajar bahwa tentang kondisi dan tradisi di zaman waktu ayat ini terjadi. Pada waktu itu kondisi situasi tidak seperti yang ada sekarang. Jalanan sekarang keadaannya baik, keadaannya mulus, bagus, bersih. Nah, pada zaman waktu itu jalanan tidak seperti yang ada di sekarang ini. Jalanan pada waktu itu juga dilewati oleh binatang-binatang yang menjadi alat transportasi. Ada unta, ada keledai, dan tentu saja jalanan itu akan kotor karena kotoran mereka. Dan orang-orang yang berjalan melewati jalanan tersebut setiap kali akan masuk ke rumah seseorang, disediakan tempat pembasuhan kaki, untuk kemudian kaki mereka yang kotor itu dibasuh, barangkali kakinya terkena kotoran hewan dan sebagainya. Nah, demikianlah kondisi pada waktu itu, sehingga kaki orang-orang pada waktu itu
tidak seperti kaki-kaki kita ini yang tertutup dengan sepatu yang baik, sepatu yang bagus, yang bersih. Pada waktu itu kaki orang-orang yang ada di situ tentu saja tidak sebersih kita. Nah, yang luar biasa sekali pada waktu itu Yesus yang ada di tempat kediaman Maria dan Lazarus tersebut menerima perlakuan yang luar biasa, sambutan yang luar biasa dari Maria. Bagaimana Maria begitu menghormati Tuhan Yesus sehingga dia melakukan apa yang tidak seperti biasanya orang lakukan, jauh lebih luar biasa. Bagaimana dia menghormati Tuhan Yesus ketika dia membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Nah, Alkitab mencatat bahwa harganya itu senilai dengan 300 dinar atau upah orang bekerja dalam setahun. Saudara bisa bayangkan, ini nilai yang sangat besar sekali. Dan kemudian tidak hanya dengan itu saja, Maria tidak hanya memberikan minyak yang mahal, yang disebut minyak narwastu yang murni, ya, yang tidak campuran, murni, betul-betul murni. Oleh sebab itu mahal harganya, itu barang yang luar biasa. Tetapi kemudian dia menyekanya bahkan tidak dengan lap, tetapi dengan rambutnya. Bagi seorang wanita, rambut itu adalah mahkota, rambut itu adalah kemuliaan, keindahan. Tetapi bagi Maria, ketika dia menyambut Tuhan Yesus, dia dengan segenap hati menyambut Yesus dengan menyeka kakinya dengan rambutnya. Saudara bisa bayangkan, begitu Maria bersuka hati, begitu Maria menyambut Yesus dengan penuh penghormatan. Nah, saudaraku, mungkin kita bertanya-tanya, apa alasan Maria sehingga Maria rela melakukan itu semuanya? Nah, saudaraku, apa yang mendasari Maria memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Yaitu karena baginya Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat penting, berharga dan mulia. Bagi Maria, Yesus itu layak untuk menerima penghormatan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Karena Maria kenal pribadi Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang layak untuk disambut dengan segala yang terbaik yang dia punya. Dia sadar Tuhan Yesus itu adalah sumber kehidupan. Dia mengalami mujizat bagaimana saudaranya Lazarus yang sudah mati. Tetapi kemudian ketika Yesus menyatakan mujizatnya, saudaranya Lazarus dibangkitkan dari kematian. Oleh sebab itu dia kenal pribadi Tuhan Yesus itu pribadi Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu dia merasa layak, ya, untuk memberikan yang terbaik yang dia bisa persembahkan buat Tuhan, buat Sang Raja di atas segala raja, sumber dari segala sumber kehidupan. Nah, saudaraku, kalau kita mengenal Tuhan seperti kita belajar dari Maria ini, seperti Maria mengenal Tuhan, saudaraku, maka kita pun akan pasti melakukan hal yang sama seperti yang Maria lakukan. Nah, kadangkala kita karena kurang pengenalan akan Tuhan, sehingga kita menganggap persekutuan dengan Tuhan, kita menganggap penghormatan kepada Tuhan, kita menganggap penyembahan kepada Tuhan adalah hal-hal yang biasa, bahkan di saat ibadah itu sebagai sebuah bagian rutinitas dari liturgi ibadah. Tetapi sebenarnya kalau kita kenal pribadi Tuhan seperti Maria kenal Tuhan, bahwa dia adalah Allah, dia adalah sumber segala sesuatu, bahwa dia adalah raja di atas segala raja, maka pasti yang terbaik dari dia akan berikan. Yang terbaik dari kita pun juga akan berikan kepada Tuhan, kita akan persembahkan. Sebab itu adalah kerinduan dari hati kita untuk memberi yang terbaik kepada pribadi yang mulia yang ada dalam hidup kita. Pribadi yang sangat penting dan sangat berharga. Nah, saudaraku, mungkin kita kurang pengenalan akan Tuhan, sehingga kita tidak memperlakukan Tuhan dengan semestinya dalam hidup kita. Kita menganggap Tuhan itu sepersekian persen dalam hidup kita. Tidak terlalu penting, yang penting mungkin kalau kaum muda yang penting main gamenya yang penting. Ya, yang penting pokoknya bisa main sama teman-teman, ya, bisa pergi goes sama-sama, ya, itu yang penting buat kita, pergaulan kita yang penting. Ya, saudaraku, atau mungkin yang penting buat kita adalah
benda-benda yang kita anggap itu membuat status kita sosial lebih baik. Contohnya kita punya handphone lebih penting. Jadi setiap hari yang dicari handphone, kadang kita lupa cari Tuhan. Nah saudaraku, kalau kita mengenal pribadi Tuhan seperti Maria kenal Tuhan, maka kita akan menempatkan Tuhan yang seharusnya, yang sebagaimana mestinya. Dan pasti kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita ada untuk Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana berharganya Tuhan dalam hidup kita. Kita baca bersama-sama dalam surat Roma pasal 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan buat kita semuanya, Roma 11 ayat 36, dikatakan demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, ayat ini berkata, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, itu dari Dia. Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini ditegaskan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dalam perumpamaan pokok anggur bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Dialah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Dia sumber kehidupan kita. Oleh sebab itu sudah selayaknya ketika kita yang sudah menerima anugerah berkat Tuhan ini, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang kita ada, sebagai ungkapan syukur kita, sebagai pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Saudaraku mungkin sudah bertanya-tanya, apa yang Tuhan berikan kepada saya? Sederhana saja. Setiap hembusan nafas, tarikan nafas kita, itu karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan kemudian menghentikan nafas kita, mencabut anugerahnya dalam kehidupan kita, maka saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, bahkan dalam usaha pekerjaan pun, Tuhan pun yang memberkati. Dalam Anda bersekolah pun, Tuhan pun yang memberikan hikmat dan pengertian, ingatan yang baik dalam kita menerima pelajaran di sekolah. Oleh sebab itu Tuhanlah sumber segala sesuatu. Kalau hari ini kita boleh ada, bahkan dengan tubuh yang sehat, kita bisa beraktivitas dengan baik, itu karena pemberian Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan bagaimana tidak hanya Tuhan memberikannya, bahkan Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu tersebut untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, firman-Nya berkata, dan segala sesuatu itu oleh Dia. Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita walaupun tidak kelihatan. Begitu peran Tuhan itu luar biasa, sangat penting dalam hidup kita. Oleh sebab itu ayat ini berkata kemudian, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita kenal Tuhan seperti Rasul Paulus yang menuliskan surat Roma ini mengenal Tuhan, oh saudaraku, maka hidup kita akan berbeda. Kita akan tahu bagaimana posisi Tuhan yang seharusnya di dalam hidup kita. Ketika Rasul Paulus mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, dia menganggap segala sesuatu yang telah di belakang dilupakannya. Dia berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kerinduan hatinya hanyalah untuk memberikan yang terbaik. Dia rindu kalau panggilannya sebagai seorang rasul, dia bawa Injil, memberitakan Injil untuk kemudian jiwa-jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kerinduan Rasul Paulus, dia rindu melakukan yang terbaik setelah dia kenal pribadi Tuhan. Saudaraku, barangkali ketika hari-hari ini ibadah kita biasa-biasa, persekutuan pribadi kita tidak bertumbuh karena kita tidak mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Kita mengenal pribadi Tuhan hanya sebatas pengertian jasmaniah kita. Sehingga ketika kemudian apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, kita menganggap Tuhan itu tidak terlalu penting. Tuhan tidak bisa melakukan apa yang aku inginkan dalam hidupku. Saudaraku, tidak demikian. Bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah saudaraku, pada kesempatan sore hari ini kita belajar sebenarnya peran Tuhan itu sangat penting. Nah di dalam Alkitab ada salah satu tokoh, seorang muda yang begitu dekat bersekutu dengan Tuhan.
Bahkan dia dikenal sebagai orang yang the man after father's heart. Dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan, namanya adalah Daud. Sejak dia muda, dia kenal dekat dengan Tuhan. Di dalam kehidupannya ada masa-masa dia mengalami pasang surut, tantangan, pergumulan. Dia betul-betul hidup mengandalkan Tuhan. Dan betul-betul dia tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupannya. Nah saudaraku, saya ajak saudara membaca bagaimana pengenalan Daud akan pribadi Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 2 sampai 3. 2 Samuel 22 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Saudara bayangkan begitu banyak sebutan Tuhan yang ditulis oleh Daud, yang diungkapkan oleh Daud. Bagaimana seolah Tuhan itu segala sesuatu bagi dia. Nah kita tahu bagaimana Daud itu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati Daud dengan kemenangan demi kemenangan. Bahkan sampai dengan hari ini, demikian banyak jutaan miliaran orang di muka bumi ini menghormati Daud sebagai orang yang kenal dekat dengan Tuhan. Saudaraku, dan Daud lakukan yang terbaik. Bahkan ketika Tuhan memberikan petunjuk tentang bagaimana membangun bait suci yang nanti akan dibangun oleh anaknya Salomo, Daud menyediakan materialnya. Dia berikan yang terbaik, kayu yang terbaik, emas yang terbaik. Tuhan tidak kelihatan, tetapi ketika Daud mengenal pribadi Tuhan, walaupun tidak kelihatan tapi Tuhan nyata. Dan dia mengungkapkan bagaimana Tuhan itu adalah begitu banyak tadi. Bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, Allahku, gunung batuku, tempat berlindung, perisaiku, tanduk keselamatan, kota bentengku. Ini pengenalan Tuhan, pengenalan Daud akan Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Ya. Nah, bayangkan kalau Daud itu saudara kenal dekat dengan Tuhan. Saya pasti percaya saudara rindu memberikan yang terbaik dari apa yang saudara punya untuk mempermuliakan Tuhan, seperti Daud. Dan bagaimana Tuhan mengerjakan hidup Daud luar biasa. Daud diberkati Tuhan. Sejak dari masa mudanya dia diberkati. Dalam peperangan dia menang, mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam tantangan hidup kita orang-orang muda, saya percaya kalau saudara kenal dekat dengan Tuhan, saudara akan menang dari setiap tantangan-tantangan dan pergumulan, cobaan, godaan hidup, saudara pasti bisa menang. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan orang-orang yang begini, dia rindu untuk hidupnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena dia sadar segala sesuatu yang dia ada itu dari Tuhan kok. Dan itu toh dipercayakan untuk waktu yang sementara dalam hidupnya. Oleh sebab itu dia rindu dalam hidupnya yang sementara yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan tadi. Dia gunakan apa yang dia ada untuk mempermuliakan Tuhan. Inilah dasar yang dilakukan oleh Maria tadi ketika dia mempersembahkan minyak narwastu murni yang mahal harganya untuk menghormati Yesus yang bagi dia adalah raja di atas segala raja. Baginya dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Saudaraku, inilah yang dilakukan Daud ketika dia persiapkan material bait suci. Dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah saudaraku kaum muda, apa yang menjadi panggilan kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Saudaraku, dalam Roma 12 ayat yang pertama, saya ajak saudara membaca ayat ini bersama-sama. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini menarik. Kenapa? Kalau kita berbicara bagaimana ibadah, makna ibadah itu apa? Pertama kali kata beribadah muncul di Alkitab di Perjanjian Lama, dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan adalah to serve, untuk melayani. Saudaraku, untuk melayani. Jadi ibadah yang kita lakukan bukan sekedar tata cara kita duduk di gereja, kalau diajak nyanyi puji-pujian bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, angkat tangan dan sebagainya. Saudaraku, bukan sekedar tata cara demikian. Tapi makna yang sesungguhnya adalah ibadah itu to serve, melayani, yang terutama melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, saudaraku, Youth Alika, mari kita mengkoreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan di atas segala Tuhan, buat Raja di atas segala Raja? Sudahkah kita melayani Tuhan dengan terbaik dalam hidup kita? Padahal kita tahu, kita mengenal firman-Nya, bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk nafas hidup kita. Saudaraku Youth Alika, mungkin saudara berkata, saya masih orang muda, saya masih sekolah, saya tidak punya apa-apa. Saudaraku, kita punya segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan masing-masing satu dengan yang lain berbeda-beda. Kalau saudara berkata saya tidak punya apa-apa, itu keliru. Anda punya waktu. Sebagai orang muda, Anda punya waktu lebih daripada orang-orang yang sudah dewasa yang bekerja dengan tanggung jawabnya menghidupi keluarga. Saudaraku, sebagai orang muda, gunakanlah waktumu. Sudahkah engkau memberikan waktu yang terbaikmu untuk melayani Tuhan? Apakah engkau biarkan waktumu berlalu begitu saja, sia-sia, tanpa saudara mengenal Tuhan, tanpa saudara mempersembahkan waktumu itu untuk Tuhan? Saudaraku, kita punya pertemuan ibadah Youth Alika seminggu satu kali. Sudahkah saudara persembahkan waktumu seminggu saja? Seminggu itu 7 hari dalam seminggu, ya, ada 7 hari. Dan kemudian dalam satu hari ada 24 jam. 24 jam kali 7. Saudara hitung sendiri. Saudara, kita punya ibadah Youth Alika setiap hari Sabtu secara online pukul 5.30. Sudahkah saudara mempersembahkan waktumu untuk Tuhan yang walaupun pertemuan hanya rata-rata mungkin sekitar 1 jam saja? Apakah kita terlalu berat untuk mempersembahkan 1 jam sementara Tuhan sudah memberikan 24 jam nafas hidup dalam sehari kali 7 buat kita? Itu belum apa-apa. Itu dalam seminggu. Padahal setiap hari kita menerima nafas baru. Sudahkah dalam setiap hari kita ini punya persekutuan dengan Tuhan? Kita membangun manusia batiniah kita untuk kita kenal Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh melalui persekutuan pribadi, saat teduh, pembacaan firman pribadi, penyembahan pribadi. Sudahkah kita melakukannya? Padahal Tuhan memberikan tidak kurang-kurang berkat buat hidup kita. Saudaraku, kesempatan sore hari ini, saudara dipanggil melalui kebenaran firman-Nya. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara bangun pagi, waktu yang terbaik saudara untuk mempersembahkan waktumu buat Tuhan. Menaikkan syukur atas hari yang Tuhan berikan. Untuk saudara dibangun, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mungkin saudara bisa membaca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal. Kalau saudara punya kesempatan lebih, bacalah lebih dari itu. Seberapa yang saudara bisa. Untuk saudara bertumbuh imanmu. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kita tidak mau bersekutu dengan firman, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Padahal orang benar hidup oleh iman. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudaraku, persembahkanlah waktumu untuk Tuhan. Dan yang kemudian lagi apa? Saudaraku, sebagai orang muda, saudara punya kekuatan. Firman Tuhan berkata orang muda itu kuat, punya semangat yang luar biasa. Sudahkah saudara memberikan kekuatanmu untuk Tuhan? Apakah engkau habiskan kekuatanmu untuk kepuasan
dagingmu sendiri? Ya, saudaraku, apakah kau habiskan waktumu untuk justru hidup dalam dosa? Saudaraku, yang nantinya ujung-ujungnya akan menuju kepada kebinasaan. Saudaraku, mari kita pakai kekuatan kita. Yud Alika, berapa banyak saudara bisa ambil bagian dalam pelayanan? Gunakan waktu, gunakan kekuatanmu untuk melayani Tuhan. Jangan menghemat itu. Jangan memberikan sisa-sisa hidupmu untuk Tuhan, tapi berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, atau mungkin saudara punya talenta, punya karunia-karunia, ya, gunakanlah talenta dan karuniamu untuk melayani Tuhan. Ingat, ada orang yang dipercaya 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Yang dipercaya 5 dan 2 talenta mengerjakan sungguh-sungguh. Sementara yang dipercaya 1 talenta, dia malas mengerjakan talentanya untuk kemudian dipersembahkan kepada tuannya ketika tuannya datang. Saudaraku, yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh menerima kepercayaan anugerah yang lebih besar, sedangkan yang malas justru menerima hukuman. Jangan sampai talenta kita diambil dan diserahkan kepada orang lain. Saudara, gunakan talentamu semaksimal mungkin saudara bisa berikan untuk persembahkan untuk Tuhan. Jangan berhemat, jangan malas untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yud Alika, jangan berikan yang terbaik dari dirimu justru untuk dunia. Ingat, mungkin saudara berkata, saya selama ini hidupku bergaul dengan teman-teman dan jauh dari Tuhan. Saudaraku, pergaulan yang baik adalah pergaulan yang membawa kita untuk justru dekat dengan Tuhan. Kalau pergaulan itu justru membuat kita jauh dari Tuhan, membuat iman kita tidak bertumbuh, firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang pertama, supaya kita tidak hidup dalam persekutuan dengan orang-orang yang suka mencemooh, yang tidak suka akan Taurat Tuhan. Mari saudaraku, kita belajar menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam bijaksana melalui tuntunan firman Tuhan. Jangan biarkan waktumu, kekuatanmu, masa mudamu, hidupmu kau habiskan untuk hal yang sia-sia dan kemudian tidak ada artinya apalagi ketika engkau habiskan itu untuk pergaulan yang buruk, yang justru merusak pertumbuhan rohani yang sudah saudara terima sejak masih kecil. Saudaraku, berikanlah yang terbaik dari masa mudamu untuk Tuhan. Ingat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan saudara berikan masa mudamu, kesehatanmu yang baik, yang diberikan oleh Tuhan, dianugerahkan Tuhan, justru untuk bergaul kepada orang-orang yang mungkin mengajak untuk kebiasaan yang tidak baik, untuk minum-minum, untuk hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jauhilah itu semuanya. Hiduplah dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, dengan saudara seiman, sama-sama Yud Alika saling menguatkan iman. Saudaraku, gunakan masa mudamu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat, bahwa segala sesuatu yang kita berikan, yang terbaik bahkan yang kita berikan, kalau kita salah memberikannya, salah menggunakannya untuk hal-hal yang justru menuju kepada kebinasaan, di kemudian hari hanya akan ada penyesalan. Saudaraku, ketika kita memberikan yang terbaik untuk kepuasan daging kita semata-mata, di kemudian hari kita sadar bahwa itu semuanya sia-sia dan membawa kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita persembahkan kepada Tuhan yang terbaik yang kita bisa, ya saudaraku, baik waktu, baik tenagamu, kekuatanmu, masa mudamu, talentamu, saudaraku. Ketika saudara berikan yang terbaik, saudara sedang mempersembahkan kepada pribadi yang kekal, yang nantinya kita akan mempertanggungjawabkan dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita di surga yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini, berikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Baik masa mudamu, kekuatanmu, talentamu, maka engkau tidak hanya diberkati. Ingat, Daud diberkati ketika dia hidup dekat dengan Tuhan, dia kenal Tuhan dan dia rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia tulis mazmur, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dia pakai masa mudanya
untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara tidak hanya akan diberkati, tetapi saudara juga akan menjadi teladan berkat bagi anak muda yang lain, sehingga mereka pun kemudian meneladani apa yang kita lakukan dan mereka pun juga diberkati. Bukankah itu kerinduan hati kita semuanya, untuk kita tidak hanya diberkati dan jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian kiranya renungan firman Tuhan, give the best sore hari ini, kiranya boleh jadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa ketika kami mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya, maka kami sadar bahwa Engkaulah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Bahwa Engkau Tuhan juga turut menyertai kami mengerjakan kebaikan demi kebaikan dalam segala sesuatu yang terjadi. Sungguh Tuhan, keberadaan pribadi-Mu dalam hidup kami sangat penting dan terutama. Oleh sebab itu ketika kami sudah menerima segala sesuatu berkat-berkat Tuhan, kami rindu hidup kami rindu masa muda kami rindu talenta kami rindu waktu kami, kekuatan kami mau berikan, kami persembahkan yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sebagai orang muda, kami sadar bahwa manusiawi kami ini lemah, tapi perkuatlah roh kami ya Tuhan. Kami rindu supaya hidup kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami boleh menjadi terang, jadi garam bagi sekeliling kami, menjadi teladan yang baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Youth Alika, sehingga anak-anak-Mu boleh menjadi kesaksian yang hidup. Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus, takut akan Tuhan. Menjadi teladan yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu sudah selesai disampaikan, tapi kami percaya Roh-Mu terus bekerja dalam setiap hidup anak-anak-Mu, berbicara dan menuntun kepada jalan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap kami yang sudah menerima firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, merenungkannya setiap saat, terlebih menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, kita aminkan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sony atas firman-Nya pada sore hari ini, sangat diberkati. Tiba saatnya kita akan menerima kuis. Pertanyaannya adalah siapakah nama wanita yang dibangkitkan oleh Petrus? Siapakah nama wanita yang dibangkitkan oleh Petrus? Yang menjawab pertama dan benar akan mendapatkan hadiah. Nanti hadiahnya diumumin waktu kebaktian youth selanjutnya yang di Google Meet. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akan menerima doa berkat. Silakan Pak Sony. Mari kita akan berdoa menerima berkat Tuhan. Bapa yang di surga, setelah kami bersekutu bersama-sama, kami akan menjalani hari-hari kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Sang Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan yang berjalan di hadapan kami. Tuhan, Engkau yang menyertai hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih dari orang yang menang. Oleh sebab itu kami percaya hari-hari yang akan kami lalui ada hari-hari yang dimana Engkau menyatakan kami diberkati, menjadi berkat, berhasil dan beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Tuhan Roh Kudus turun memenuhi hidup kita semuanya sore hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semuanya, terlebih sampai selama-lamanya di dalam kekekalan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dengan iman percaya diberkati Tuhan. Kita aminkan sama-sama. Amin. Amin. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir
sampai jumpa. Tuhan memberkati.